Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Dewa Rizky dengan NIM D10412010028. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi tahapan-tahapan dalam System Development Life Cycle. System Development Life Cycle atau SDLC adalah model konseptual yang digunakan dalam manajemen proyek yang menjelaskan tahapan yang terlibat dalam proyek pengembangan sistem informasi, mulai dari studi kelayakan awal hingga pemeliharaan aplikasi yang telah selesai. Setiap sistem perangkat keras atau perangkat lunak akan melalui proses pengembangan yang dapat dianggap sebagai proses berulang dengan beberapa langkah. SDLC digunakan untuk memberikan struktur dan kerangka kerja yang kaku untuk menentukan fase dan langkah yang terlibat dalam pengembangan sistem. Baiklah, kita langsung saja. Yang pertama, tahapan pertamanya yaitu identifikasi dan seleksi proyek. Ada 3 langkah dalam tahapan ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi proyek-proyek yang potensial. Yang kedua, melakukan klasifikasi dan meranking proyek. Yang ketiga, memilih proyek untuk dikembangkan. Langsung saja, yang pertama, mengidentifikasi proyek-proyek yang potensial. Potensi dari proyek yang dimaksud adalah seberapa besar keuntungan yang bisa diperoleh, durasi waktu yang tersedia, apakah cukup untuk menyelesaikan proyek, dan apakah sumber daya yang dimiliki mampu untuk menyelesaikan proyek. Contohnya kita lihat di sini ada proyek A, proyek B. Kita lihat dari keuntungan, durasi, dan sumber dayanya. Inilah yang akan kita identifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya, melakukan klasifikasi dan meranking proyek. Jika pada saat yang bersamaan ada beberapa proyek yang harus dikerjakan sekaligus, maka perlu dibuat klasifikasi dan ranking proyek, dari proyek yang paling layak untuk dikerjakan sampai proyek yang dirasa tidak menguntungkan jika dikerjakan. Nah, dapat kita lihat dari contoh diagram di bawah, dari nilai proyeknya, dari kelayakannya, apakah layak untuk dikerjakan dan tidak layak untuk dikerjakan. Selanjutnya adalah memilih proyek untuk dikembangkan. Jika klasifikasi dan ranking telah ditetapkan, maka selanjutnya adalah menentukan proyek yang harus dikerjakan. Nah, jadi kita harus sudah mencari proyek sasaran yang ingin kita kerjakan. Adapun sumber daya yang terlibat adalah pengguna, analisis sistem, dan manajer yang mengkoordinasi proyek. Tahapan ini akan menghasilkan laporan kelayakan yang berisi definisi masalah dan rangkuman tujuan yang ingin dicapai dari proyek yang dipilih. Nah, pada tahap ini kita akan mendapatkan tujuan dari apa yang target yang kita inginkan dari proyek yang kita kerjakan. Bila selanjutnya yang kedua itu adalah tahapan kedua, yaitu inisiasi dan perencanaan proyek. Pada tahapan ini, proyek SI yang dipotensial dijelaskan dan argumentasi untuk melanjutkan proyek dikemukakan. Rencana kerja yang matang juga disusun untuk menjalankan tahapan-tahapan lainnya. Pada tahap ini ditentukan secara detail rencana kerja yang harus dikerjakan, durasi yang diperlukan masing-masing tahap, sumber daya manusia, perangkat lunak, perangkat keras, maupun finansial diestimasi. Biasanya hal-hal tadi dituangkan dalam jadwal pelaksanaan proyek. Pembuatan perencanaan ini bukan langkah mudah karena untuk mengestimasi beban kerja dan durasi dari masing-masing tahap dibutuhkan pengalaman yang cukup banyak. Nah, jadi diperlukan pengalaman untuk dapat mengestimasi atau memperkirakan beban kerja yang akan diemban. Kesalahan pada tahap ini akan mengakibatkan keuntungan yang diperoleh tidak maksimal, bahkan bisa saja rugi. Pada tahapan ini, peran manajer sistem informasi yang berpengalaman sangat dibutuhkan. Yang ketiga, tahapan analisis. Tahap ketiga dalam SDLC adalah tahapan analisis. Tahapan analisis adalah tahapan di mana sistem yang sedang berjalan dipelajari dan sistem pengganti diusulkan. Dalam tahapan ini dideskripsikan sistem yang sedang berjalan, masalah dan kesempatan didefinisikan, dan rekomendasi umum untuk bagaimana memperbaiki, meningkatkan, atau mengganti sistem yang sedang berjalan diusulkan. Jadi tahapan analisis ini kita menganalisis sistemnya dan kita mengusulkan apa yang akan terjadi pada sistem ini.
Tujuan utama dari tahapan analisis adalah untuk memahami dan mendokumentasikan kebutuhan bisnis atau business need dan persyaratan proses dari sistem baru. Terdapat 5 aktivitas utama, yaitu yang pertama, pengumpulan informasi, yang kedua, mendefinisikan sistem rekrutmen, yang ketiga, memprioritaskan kebutuhan, yang keempat, menyusun dan mengevaluasi alternatif, yang kelima, mengulas kebutuhan dengan pihak manajemen. Tahapan selanjutnya adalah tahapan desain. Tahapan desain adalah tahapan mengubah kebutuhan yang masih berupa konsep menjadi spesifikasi sistem yang real. Tahapan desain sistem dapat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu desain logis dan desain fisik. Desain logis. Tahapan desain logis biasanya menghasilkan beberapa dokumen, diantaranya dokumen model data, dokumen model proses, rancangan tabel, hierarki antar modul sampai desain antarmuka dari sistem yang akan dibuat. Yang kedua adalah desain fisik. Pada bagian ini, spesifikasi logis diubah ke dalam detail ke teknologi di mana pemrograman dan pengembangan sistem bisa diselesaikan. Pada tahapan inilah aktivitas coding dilakukan. Pada tahapan desain, ada beberapa aktivitas utama yang dilakukan, yaitu yang pertama, merancang dan mengintegrasikan jaringan. Yang kedua, merancang arsitektur aplikasi. Yang ketiga, mendesain antarmuka pengguna. Yang keempat, mendesain sistem antarmuka. Yang kelima, mendesain dan mengintegrasikan database. Yang keenam, membuat prototipe untuk detail dari desain. Yang ketujuh, mendesain dan mengintegrasikan kendali sistem. Tahapan kelima adalah implementasi. Pada tahapan kelima, SDLC terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, testing. Menguji hasil kode program yang telah dihasilkan dari tahapan desain fisik. Tujuan pengujian ada 2. Dari sisi pengembangan sistem, harus dijamin kode program yang dibuat bebas dari kesalahan sintaks maupun logika. Dari sisi pengguna, program yang dihasilkan harus mampu menyelesaikan masalah yang ada pada klien dan sistem baru harus mudah dijalankan dan dipahami oleh pengguna akhir. Yang kedua adalah instalasi. Setelah program lulus uji coba, maka perangkat lunak dan perangkat keras akan diinstal pada organisasi atau perusahaan klien dan secara resmi mulai digunakan untuk menggantikan sistem lama. Dan tahapan terakhir adalah pemeliharaan. Langkah terakhir dari SDLC di mana pada tahapan ini sistem secara sistematis diperbaiki dan ditingkatkan. Hasil dari tahapan ini adalah versi baru dari perangkat lunak yang telah dibuat. Perbaikan yang dilakukan tingkatnya bisa sangat variatif, mulai dari memperbaiki program yang crash hingga berfungsi kembali sampai pada penambahan modul-modul program yang baru sebagai jawaban atas perubahan kebutuhan pengguna. Baiklah, begitulah presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.